神様、苦しい、悲しい、痛み、楽しみ、幸せ、喪失感、絶望、すべてを感じてきたんだ。じゃあ他に何をあげたいんだ。俺は他のことを受け取る準備をしたんだ。絶対に諦めない。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam kisah seorang ninja yang di satu sisi disebut sebagai pengkhianat, tapi di sisi lain adalah pahlawan yang tak pernah diakui. Sosok yang penuh misteri, tragedi, dan pengorbanan. Dialah Uchiha Itachi. Tapi kali ini kita tidak hanya akan membahas kisah hidupnya. Kita juga akan mencoba memahami filsafat apa yang sebenarnya paling dekat dengan karakter Itachi. Dan apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil darinya. Itachi adalah anak pertama dari Uchiha Fugaku dan Mikoto. Sejak kecil, ia dikenal jenius, bahkan disebut sebagai harapan terbesar klan Uchiha. Tapi masa kecilnya tidak pernah sederhana. Pada usia 4 tahun, ia sudah menyaksikan kengerian perang dunia shinobi. Tubuh-tubuh tak bernyawa, darah di medan perang. Semua itu membuat Itachi tumbuh dewasa jauh lebih cepat dari usianya. Ia sering merenung, bertanya pada dirinya sendiri, kenapa manusia harus saling membunuh? Kenapa kedamaian begitu sulit dicapai? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi awal dari jalan panjang penderitaannya. Klan Uchiha saat itu mulai merencanakan kudeta terhadap Konoha. Mereka merasa dipinggirkan, dikhianati, dan ingin merebut kekuasaan. Itachi sebagai anggota Anbu sekaligus putra dari kepala klan berada di tengah dilema paling berat. Ia harus memilih apakah setia pada darah dagingnya atau melindungi desa yang lebih besar dari perang saudara. Dan di titik itulah Itachi memilih jalan yang tidak bisa dipahami orang lain. Ia menerima misi rahasia untuk menghabisi seluruh klan Uchiha. Dalam satu malam, ia menjadi pembantai sekaligus penyelamat. Kalau kita tarik ke dunia filsafat, watak dan pilihan Itachi sangat dekat dengan stoikisme. Apa itu stoikisme? Stoik adalah aliran filsafat yang lahir di Yunani kuno, yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima takdir, mengendalikan emosi, dan menanggung penderitaan demi kebaikan yang lebih besar. Itachi melakukan hal itu sepanjang hidupnya. Ia tidak melawan takdir pahit yang diberikan padanya. Ia tidak mencari pembenaran atau pengakuan. Ia hanya fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, menjaga perdamaian dan melindungi adiknya Sasuke. Dan disinilah letak stoikisme Itachi. Ia rela dianggap penjahat, rela hidup dalam kesepian demi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Contoh paling jelas dari filosofi ini bisa kita lihat di pertarungan terakhirnya melawan Sasuke. Sepanjang pertarungan, Itachi tampil sebagai penjahat yang haus kekuasaan, seolah ingin merebut mata adiknya. Sasuke bertarung habis-habisan dan akhirnya berhasil menjatuhkan Itachi. Namun,
Di detik-detik terakhir, Itachi tidak menunjukkan kebencian. Ia tersenyum, melangkah pelan ke arah adiknya, dan dengan lembut menyentuh kening Sasuke, seperti kebiasaan kecil mereka di masa lalu. Lalu ia roboh. Adegan itu menjadi pengungkapan besar bahwa seluruh kebencian, seluruh pertarungan hanyalah topeng yang ia pakai demi membuat Sasuke cukup kuat untuk bertahan hidup. Itu bukan lagi sekadar strategi ninja, itu adalah pengorbanan seorang kakak yang memilih dicap monster hanya demi adiknya bisa terus berjalan. Selain stoikisme, Itachi juga mencerminkan filsafat eksistensialisme. Eksistensialis percaya bahwa manusia tidak didefinisikan oleh takdir yang ditetapkan, tetapi oleh pilihan-pilihan yang ia ambil. Itachi membuktikan hal itu. Takdirnya mungkin adalah anak dari klan Uchiha, tapi pilihannya adalah menjadi tameng kedamaian Konoha. Meski pilihannya membuatnya menderita, ia justru menemukan makna hidup dalam penderitaan itu. Karena bagi Itachi, hidupnya tidak untuk dirinya sendiri. Hidupnya adalah untuk melindungi orang lain. Dari Itachi Uchiha, kita belajar bahwa seorang pahlawan sejati tidak selalu mendapat pengakuan. Terkadang, pahlawan harus rela dicap penjahat, rela hidup dalam bayangan, dan rela menanggung kesepian demi kedamaian yang tidak pernah orang lain pahami. Filsafat hidup Itachi adalah stoikisme dalam bentuk paling nyata. Ia mengajarkan kita bahwa pengorbanan tertinggi bukanlah mati di medan perang, tetapi hidup dalam penderitaan, agar orang lain bisa menikmati kedamaian. Itulah Itachi Uchiha, sosok yang lahir dari tragedi, hidup dalam bayangan, dan meninggalkan warisan berupa cinta yang tak pernah diucapkan. Dan mungkin di dunia nyata ini, kita juga bisa belajar dari Itachi tentang arti sabar, arti pengorbanan, dan arti mencintai tanpa harus diakui. そばで対をなして初めて少しでも良い方向へ近づけるのだと思う。俺を見て俺になかったものをお前には探してほしい。だから俺を完璧だったなんて言ってくれるな。